Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita setelah Hari Raya ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang graf. Graf ini sangat banyak materinya, jadi akan dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Dan ini merupakan pertemuan pertama. Kita langsung saja ya. Definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE. Ditulis dengan notasi G sama dengan VE. Nah, jadi graf ini merupakan pasangan himpunan atau pasangan terurut dari V dan E. V itu merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Simpul-simpul atau titik ya. Coba kita perhatikan yang G1. Yang G1 ini kan ada 4 titik. 1, 2, 3, 3 dan 4. Nah, berarti V-nya ada 4 ya. Nah, sedangkan E itu merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi E itu ini 1 dan 3 kan dihubungkan dengan suatu garis. Nah, garis itulah yang dinamakan dengan sisinya. Jadi E itu merupakan himpunan sisi dan V itu merupakan himpunan simpulnya. Nah, kalau dari definisi ini berarti V itu kan himpunan tak kosong. Berarti wajib syaratnya ada titik, walaupun cuma 1. Nah, sedangkan E, himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, itu tidak ada keterangannya. Jadi, dari definisi ini, E itu boleh tidak ada. Jadi, sisi itu boleh tidak ada, tetapi titik harus ada. Jadi, ada suatu graf yang sangat sederhana sekali, yaitu namanya graf trivial. Graf trivial ini hanya terdiri dari satu titik. Nah, satu titik ini juga dinamakan graf karena dia sudah mencakup dari definisi graf. Dia punya titik minimal 1. Meskipun tidak ada sisi itu tidak apa-apa, karena tidak ada kewajiban harus ada sisinya. Jadi graf yang hanya berisikan satu titik itu dinamakan graf trivial. Nah, kemudian ini merupakan ada contoh-contoh graf. G1 ini graf sederhana, G2 ini graf ganda, dan G3 ini adalah graf semu. Nah, cara penulisan himpunan grafnya kita bahas yang G2 ya. Yang G2 ini untuk himpunan V atau himpunan simpulnya itu kan simpulnya ada 4 ya, berarti ditulis saja V sama dengan 1 sampai 4. Kemudian yang himpunan sisinya, yang E. Himpunan sisinya itu ada 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2 kali ya, karena kan ada 2 sisinya. Dan seterusnya, atau bisa ditulis menjadi E1, E2, dan sampai E7. Nah, ini penulisan himpunannya, himpunan simpul dan sisinya. Sekarang kita ke jenis-jenis graf. Graf sederhana. Jadi graf itu dibagi menjadi graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf tak sederhana dibagi lagi menjadi graf ganda dan graf semu. Contoh graf sederhana itu yang merupakan G1 ini. Jadi satu sisi hanya menghubungkan 2 simpul. Nah, sedangkan pada G2 ini contoh dari graf ganda. Kenapa graf ganda? Karena ada sisi ganda. Artinya ada 2 sisi yang menghubungkan satu pasang simpul yang sama.
Jadi ini kan ada dua sisi, contohnya E3 dan E4 ini menghubungkan sepasang simpul yang sama, yaitu 1 dan 3. Gitu ya. Kemudian yang G3 ini merupakan contoh dari graf semu. Kenapa graf semu? Karena di sini ada dinamakan loop atau gelang, di mana dia ini menghubungkan sisinya menghubungkan satu simpul yang sama. Jadi dia dari 3 ke 3 lagi. Yang ini ya, contohnya yang ini ya, yang E8. Yang E8 ini merupakan contoh loopnya. Jadi dia menghubungkan satu simpul yang sama. Kalau ganda tadi kan sepasang simpul yang sama. Kalau semu berarti satu simpul yang sama. Dari 3 ke 3 lagi gitu. Paham ya? Kemudian kita ke jenis graf berdasarkan orientasi arah. Jadi ada dua, ada graf tak berarah dan graf berarah. Perbedaannya kalau graf tak berarah ini pasangan terurut UV itu sama dengan VU. Sedangkan graf yang berarah UV itu tidak sama dengan VU. Contohnya gini. Yang graf berarah ini kan 3 ke 1 kan belum tidak sama dengan 1 ke 3, karena kan 1 ke 3 tidak ada arahnya. Jadi ini kan hanya 3 ke 1 gitu loh maksudnya. Kalau yang tidak berarah itu kan bisa, nah seperti ini. Untuk yang graf ganda tadi kan bisa ditulis dua kali, 1,3 1,3 ya. Ini sisinya. Tapi kalau di graf yang berarah tidak bisa ditulis seperti itu, tapi ditulis berdasarkan arahnya kemana. Jadi yang ini 3,1 ya, karena kan panahnya ke 1 gitu. Dan ya, graf berarah. Graf berarah ini kalau di graf tak berarah kan namanya sisi ya. Kalau di graf berarah ini dinamakan busur karena dia ada panahnya. Kemudian untuk simpulnya, nah 3 ini dinamakan simpul asal dan 1 ini merupakan simpul terminal gitu ya. Nah, kemudian kita ke terminologi dasar. Yang pertama, bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika U dan V adalah sebuah sisi pada graf G. Contoh pada gambar ini ya. Yang G1 ini, simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan 4. Paham ya? Jadi yang langsung dihubungkan oleh suatu sisi itu berarti dinamakan simpulnya itu bertetangga gitu. Nah, kemudian bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan U ke V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Jadi misalkan ini. Nah, ini aja yang ini. Misalkan yang G1 ya. Kita bahas yang G1 lagi. Nah, di G1 ini sisi yang menghubungkan 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Jadi sisinya ini bersisian dengan simpul 2 dan 3 tetapi tidak bersisian dengan simpul yang 4. Ya, dengan simpul 4. Paham ya? Jadi dinamakan
sisi itu bersisian dengan simpulnya kalau dia langsung menghubungkan dengan simpul itu sendiri. Dia langsung terhubung dengan simpul itu sendiri. Seperti sisi 2 ke 3 ini kan dia langsung terhubung dengan simpul 2 dan 3. Tetapi sisi 2 ke 3 ini tidak bersisian dengan simpul 4. Gitu ya. Kemudian ada simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Nah, contoh di graf ini kita simak yang G3 ya. G3 itu kan ada titik kelima. Titik kelima itu merupakan simpul terpencil karena dia tidak punya sisi yang bersisian dengannya. Paham ya? Kemudian kita ke graf kosong. Graf kosong ini graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Artinya dia tidak punya sisi, dia hanya punya titik saja atau simpul saja. Contoh pada graf ini kan ada 5 titik ya. Nah, penulisannya berarti graf N5 gitu. Jadi penulisannya itu tergantung banyaknya titik yang dia punya. Nah, kemudian kita bahas tentang derajat atau degree. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Contoh ini ya. Contoh yang G1 lagi. G1 ini derajat dari simpul 1 yaitu 2. 2 ini didapat dari mana? Ini jumlah sisi yang bersisian dengan simpul itu. Jumlah sisi yang bersisian dengan 1 kan ini ada 2 gitu. Kemudian yang D3. D3 berarti ada berapa? D3 berarti ada 3 ya. Berarti derajatnya 3, simpul 3 yaitu 3. Itu. Nah, kemudian ini sekarang kita membahas tentang derajat pada graf berarah. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in dan D out. Yang dalam hal ini, D in itu derajat masuk dan D out ini derajat keluar. Nah, gitu. Contoh misalkan yang B ya, yang B. Yang B ini D in-nya berapa? Berarti yang masuk ke simpul B. Yang masuk ke simpul B ini berarti ada 1, 2. Ada 2 ya. D out-nya berapa yang B? D out-nya sama dengan 1, 2, 3. Nah, dia keluarnya 3 gitu ya. Kalau yang berarah itu tergantung dari panahnya. Nah, pada graf ini selalu berlaku D in ini banyaknya derajat yang masuk sama dengan banyaknya derajat yang keluar gitu. Misalkan ini kalian jumlah, ini hasilnya sama gitu. Nah, kemudian ada lemma. Lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE, maka berlaku rumus ini. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Mana? Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Ini kan yang G1 tadi, derajat simpul 1 kan berapa tadi? Derajat simpul 1 kan 2 ya. Terus derajat simpul 2 3 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan kan berapa ini? 10 ya. Ini kan kalau kita jumlahkan derajatnya ada 10. Ya, derajatnya ada 10. Nah, 10 itu merupakan perkalian dari 2 kali jumlah sisinya. Berarti 2 dikali 5. Kan sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5
gitu maksudnya dari lemma ini. Jadi banyaknya derajat itu merupakan 2 kali banyaknya sisinya. Nah, kemudian kita ke ini. Oh ya. Nah, kan rumusnya 2 dikali banyaknya sisi ya. Berarti dia selalu bernilai genap. Misalkan ada soal, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan hasilnya 9, ganjil. Maka karena dia ganjil, maka tidak ada graf yang bisa menggambarkan masing-masing simpul ini gitu, karena memang harus genap. Karena sudah terbukti ternyata rumus itu benar gitu. Nah, akibat dari lemma jabat tangan tadi, akhirnya dapat teorema untuk sembarang graf G banyaknya simpul yang berderajat ganjil selalu genap. Ini contohnya ini. Untuk sembarang graf G banyaknya simpul yang berderajat ganjil adalah genap. Ini. Contohnya yang ini. Nah, yang ini. Perhatikan yang G3. Tadi kan teoremanya untuk sembarang graf G, banyaknya simpul yang berderajat ganjil selalu genap. Nah, pada G3 ini yang berderajat ganjil yaitu 3 dan 4. 3 kan derajatnya 3 ya, sedangkan 4 derajatnya 1. Nah, berarti kan ada 2 simpul yang berderajat ganjil. Nah, maksudnya gitu. Jadi dalam suatu graf itu simpul yang derajatnya ganjil itu dia pasti berjumlahnya genap gitu. Pasti dia tuh ada 2 simpul atau ada 4 atau ada 6 yang memiliki derajat ganjil seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian kita ke lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 dan seterusnya sampai Vn. Sedemikian hingga E1 sama dengan V0, pasangan terurut V0 dan V1, E2 pasangan terurut V1 dan V2 sampai seterusnya. Contoh lintasan itu nah, kita balik lagi ya ke contoh tadi. Nah, jadi kita sekarang perhatikan yang G1 ya. Yang G1. 1 ke 2 ini dinamakan lintasan. Jadi lintasan 1, jadi ada berapa lintasan di graf ini? Ada lintasan 1, 2, 4. Nah, misalkan kita berjalan dari ini, dari simpul 1 ke simpul 3 melalui ini. Gini. Nah, sebentar. Misalkan kita berjalan dari simpul 1 ke simpul 3. 1 misalkan ke sini ya. Nah, kita melewati berapa lintasan di sini? Ternyata kita melewati 3 lintasan, yaitu
1 ke 2, 2 ke 4, dan 4 ke 3 gitu ya. Nah, lintasan ini ada lintasan sederhana dan lintasan tertutup dan terbuka. Kalau lintasan sederhana ini, jika semua simpulnya berbeda, artinya misalkan kita dari 1 ke 3. Nah, dari 1 ke 3 ini kan kita melewati ini. Nah, bisa seperti ini kan. Jadi ini kan tidak ada simpul yang sama. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, seperti itu. Nah, sedangkan untuk lintasan tertutup itu jika lintasannya itu berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Jadi misalkan dari 1 kembali lagi ke 1. Misalkan gini. Nah, ini dinamakan lintasan tertutup. Karena berawal dari simpul yang sama, berawal dan berakhir dari simpul yang sama. Nah, kemudian ada lintasan terbuka. Lintasan terbuka itu jika lintasannya itu tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama ya. Jadi kebalikannya ya. Contoh dari 1 ke 3 itu merupakan lintasan terbuka. Misalkan gini. Nah, dia kan mulainya simpulnya berbeda sama yang mengakhirinya. Gitu. Ya, paham ya? Nah, contoh sekarang misal lintasan 1, 2, kita bahas tetap yang G1 ya. 1, 2, 4, 3. Nah, itu merupakan lintasan sederhana dan juga lintasan terbuka ya. Kemudian misalkan ada lintasan 1, 2, 4, 3, 1. Itu merupakan lintasan sederhana dan lintasan tertutup. Nah, misalkan lagi ada lagi 1 ke 2 ke 4 ke 3 ke 2. Nah, berarti ini bukan lintasan sederhana, tetapi ini lintasan terbuka. Kenapa kok bukan lintasan sederhana? Karena kan dia melewati 2 simpul yang sama. Nah, sedangkan kalau lintasan sederhana itu jika dia melewati simpul jika simpul-simpul yang dilewatinya itu berbeda. Nah, tetapi ini kan simpulnya ada yang sama, jadi dikatakan bukan lintasan yang sederhana. Gitu. Nah, kemudian setelah kita bahas lintasan, kita bahas ke siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Nah, ini merupakan lintasan yang tertutup tadi ya. Jadi yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Nah, kemudian terhubung. Nah, definisi 8.9 graf tak berarah G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Jika tidak, maka G disebut graf tak berhubung. Contoh ya, contoh itu graf berhubung itu ya contohnya yang dia tuh ada sisi yang menghubungkan semua simpul. Contoh ini ya. G1 dan G2 ini merupakan graf berhubung, sedangkan G3 ini graf tak berhubung. Kenapa? Karena 5 tidak ada sisi yang menghubungkannya. Gitu.
Simple ya pemahamannya. Nah, ini contohnya ini juga. Ini merupakan bukan graf yang berhubung. Yang ini. Nah, ini merupakan graf tak berhubung. Karena dia tidak ada sisi yang menghubungkan dari 4 ke 5 atau 4 ke 8 dan seterusnya. Kemudian ini ada definisi graf berhubung kalau misalkan grafnya berarah. Jadi definisi 8.12, graf berarah G disebut graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang V1, VI dan VI di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Dinamakan terhubung kuat kalau kita perhatikan yang A. Yang A ini dari simpul 1 ke 3. Jadi yang A ini simpul 1 ke 3 ini terhubung kuat. Kenapa? Karena terdapat lintasan dari 1 ke 3. Nah, begitu juga dari 3 ke 1. 3 ke 1 kan bisa jalan ke sini. Ya, gitu. Nah, kalau yang B ini terhubung lemah. Kenapa? Karena dari simpul 1 ke simpul 3 hanya terdapat lintasan dari 3 ke 1. Nah, dari 1 ke 3 ini kan hanya bisa ke sini. Sedangkan ke sininya kan nggak bisa, dari 1 ke 3-nya kan nggak bisa. Kan arahnya dari 2. Itu. Jadi ini dinamakan lemah, yang A dinamakan kuat. A ini dinamakan kuat. Jadi dia bisa 2 arah gitu loh kalau yang kuat. Kalau yang lemah hanya 1 arah. Nah, kemudian ini ada upagraf. Upagraf itu merupakan subgraf dan komplement upagraf. Definisinya misalkan G sama dengan himpunan pasangan terurut V dan E. Kemudian G1 adalah sama dengan V1 dan E1. G1 itu merupakan upagraf atau subgraf dari G jika V1 subset V dan E1 subset E. Nah, langsung saja ke contoh ya, biar nggak bingung. Misalkan ada graf ini grafnya. Nah, ini yang B ini merupakan upagrafnya atau subgraf. Nah, yang C ini merupakan komplement dari B. Gitu. Komplement dari subgraf B, komplement dari subgraf A yang bersesuaian. Gitu ya. Paham ya, ini mudah sekali. Nah, kemudian ada upagraf merentang. Upagraf merentang itu upagraf merentang itu berarti gini. Subgraf dari G tetapi dia punya semua simpul dari G. Nah, bahasa mudahnya seperti itu. Misalkan ini ya. Ini ada graf G1. Nah, B ini merupakan subgraf merentang dari G. Kenapa? Karena dia punya semua simpul dari G. Nah, sedangkan G2 ini bukan merupakan subgraf merentang dari G.
Kenapa? Karena dia tidak punya semua simpul yang ada di G. Gitu, ya. Jadi subgraf sama-sama subgraf, tetapi yang C ini tidak merentang, yang B ini merentang gitu. Ya, paham ya? Nah, kemudian ada cut set. Cut set. Cut set ini seperti ini loh. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak berhubung. Nah, jadi misalkan kita lihat yang G1 ini. Di sini kan ada graf sedemikian ya. Nah, misalkan sisi yang ini dibuang dan yang ini dibuang. Nah, ini kan sudah menjadi graf yang tidak terhubung. Nah, itu maksudnya. Jadi sisi 1,2 dan 1,3 itu merupakan cut set dari G, karena dia membuat graf G itu jadi tidak terhubung. Lain ceritanya kalau misalkan kita menghilangkan sisi yang ini saja. Nah, apakah satu kedua ini merupakan cut set? Ternyata bukan. Kenapa? Karena graf G-nya masih terhubung. Semua simpulnya masih terhubung oleh sisi, meskipun satu keduanya ini dihilangkan gitu. Jadi cut set itu himpunan sisi yang menyebabkan suatu graf jadi tidak terhubung gitu ya. Paham ya? Itu bahasa sederhananya lah. Nah, kemudian ada graf berbobot. Graf berbobot ini graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Biasanya ini ada di soal-soal, misalkan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ada seperti itu gitu ya. Ya sudah, saya akhiri, semoga bermanfaat. Kita bahas lagi di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.